Bab 361. Tidak ada, Janice sedikit tersipu, tidak berani menghadapi Leon. Saat itu, dia kadang-kadang cukup dekat dengan Leon, tetapi dia tidak pernah merasa ada yang salah dengan hal itu. Pada saat itu, ibunya, sepupunya, dan semua orang mencoba menjodohkannya dengan Leon. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit berbeda. Leon duduk begitu dekat dengannya. Ia bahkan bisa merasakan aura kejantanan yang kuat dari Leon. Hal itu menyebabkan jantungnya berdetak tidak teratur. "Leon, kami baru saja membicarakanmu," kata Leanne. Meskipun sebelumnya dia mengatakan banyak hal buruk tentang Leon, Leon tampaknya tidak menganggapnya serius. Dia tampaknya tidak punya niat untuk melanjutkan masalah ini. Hal itu membuatnya merasa jauh lebih tenang. Pada saat yang sama, ia semakin menyukai karakter Leon. Ia mulai merasa seperti ibu mertua saat melihat menantu laki-lakinya. "Bagaimana denganku?" Leon penasaran. "Leon, apakah kamu punya pacar sekarang?" tanya Leanne. Melihat putrinya tidak bergerak sama sekali, ia mulai merasa cemas. Ia berpikir demi kebahagiaan putrinya. Ia merasa harus menolong putrinya. Namun, ia perlu memastikan terlebih dahulu apakah Leon masih lajang atau tidak. Tidak untuk saat ini. Leon menggelengkan kepalanya, tetapi wajah cantik Iris terlintas di benaknya. Setelah kejadian di bioskop, Iris dan dirinya mengalami perkembangan yang tiba-tiba. Dia perlu berpikir dengan benar tentang bagaimana dia harus mengaku kepada Iris agar dia bisa mendapatkan gadis itu. "Bagaimana menurutmu tentang Janice? Dia tidak punya pacar, dan kamu juga tidak punya pacar. Kalian berdua juga sangat dekat. Pasti ada dasar untuk sesuatu yang bisa dilakukan. Di mataku, kalian berdua sangat cocok untuknya. Mengapa kamu tidak mencoba berkencan?" Leanne berkata sambil tersenyum. "Itu," Leon tercengang. Dia tidak pernah menyangka Leanne akan mencoba menjodohkan Janice dan dirinya. Dia benar-benar terkejut. Hanya saja, dia sudah memiliki seseorang yang disukainya. Dia baru saja akan menemukan cara untuk menolaknya dengan sopan ketika Janice mengambil inisiatif. "Bu, bisakah ibu tidak memaksakan keadaan? Aku sudah bilang sebelumnya, Leon hanya temanku. Aku tidak punya perasaan seperti itu padanya. Bisakah ibu tidak memaksakan keadaan lagi?" Janice berkata dengan wajah memerah dan tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya, dia juga sudah memikirkannya sebelumnya. Dia tidak punya pacar, jadi tidak ada salahnya mencoba hal baru dengan Leon. Akan tetapi, mereka tidak memiliki perasaan seperti itu satu sama lain, jadi dia merasa agak tidak nyaman dengan gagasan itu. Lebih jauh, dia khawatir mereka akan merasa tidak cocok satu sama lain setelah dia mulai berpacaran dengan Leon. Kemudian, mereka berdua mungkin tidak bisa terus berteman. Dia tidak ingin kehilangan satu-satunya teman baiknya yang seorang pria. Leon mengangguk penuh arti. Ia merasakan hal yang sama seperti Janice. Ia sama sekali tidak merasakan hal yang sama terhadap Janice. Dia hanya merasakan hal itu ketika hal itu terjadi pada Iris. "Kamu," Leanne benar-benar marah dengan apa yang dikatakan putrinya. Akan tetapi, dia tidak bisa berkata banyak lagi di depan Leon, jadi dia terpaksa berhenti sejenak. Setelah makan siang, mereka semua bubar. Leon mengendarai sepedanya pulang ke rumah. Sekitar pukul 6 atau 7 malam, Leanne mengomeli Janice di rumah. "Janice, aku bilang padamu, kamu harus memikirkan Leon. Kamu harus mempertahankan pria sebaik dia. Kalau tidak, kamu akan menyesal saat dia direbut wanita lain." Bab 362. Leanne tampak tidak senang saat berbicara. "Ya, ibumu benar. Leon adalah orang yang baik." Horace mengangguk, menyetujui Leon. Leon memang kuat, tetapi dia tidak sombong seperti Theodore. Sebaliknya, dia rendah hati dan santun. Dia adalah pria baik yang layak untuk masa depan putrinya. "Ibu, ayah, bisakah kalian mengganti topik pembicaraan?" Kepala Janice terasa sakit. Setelah pulang dari hotel, ibunya selalu ada di dekatnya, menyebabkan dia sangat sedih. "Sikap macam apa ini? Kau selalu menolak untuk mendengarkan apapun yang kukatakan. Apa kau mencoba membuatku frustrasi setengah mati?" kata Leanne dengan marah. "Sudahlah, aku mau jalan-jalan di taman."
Janice tidak tahan lagi dengan ibunya saat itu dan mencari alasan untuk keluar guna menenangkan diri. Dia didorong terlalu keras oleh ibunya, dan pikirannya agak terpengaruh. Dia tiba-tiba merasa seperti dia mungkin bisa mendengarkan saran ibunya dan mencoba hal-hal dengan Leon sebentar. Walaupun hatinya menyimpan rasa rindu terhadap Leon, hal itu mungkin akan muncul jika mereka berpacaran cukup lama. Jangan pergi. Bisakah kau katakan padaku dulu apakah kau akan setuju atau tidak? Kembalilah sekarang juga. Leanne sangat marah. Dia ingin menghentikan putrinya, tetapi Janice cepat-cepat turun ke bawah. Anak nakal ini akan menjadi penyebab kematianku. Leanne semakin tidak senang saat memikirkannya. Ia bergegas ke jendela, ingin memanggil putrinya agar kembali. Keluarga Janice tinggal di gedung 3 lantai di lingkungan kecil. Tidak membutuhkan waktu lama baginya untuk tiba di lantai bawah. Leanne berdiri di dekat jendela dan hendak berteriak memanggil putrinya ketika sesuatu yang aneh terjadi. Dari kejauhan, sebuah MPV berwarna abu-abu keperakan tiba-tiba berhenti di depan Janice. Pintu mobil terbuka, dan 2 pria berotot mengenakan topeng hitam tiba-tiba keluar dari mobil. Janice terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, kedua pria itu sudah mencengkeram bahunya dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Leanne terkejut melihat pemandangan itu. Mereka mengenakan topeng, jadi mereka bukan orang baik. Ia segera menyadari bahwa putrinya dalam bahaya. "Siapa kau? Kenapa kau menarik putriku?" teriak Leanne. Kalau saja jendelanya tidak ada pagarnya, dia pasti sudah melompat turun. Leanne tidak tahu apakah mereka memperhatikan Janice, tetapi mereka tampaknya tidak peduli. Tindakan mereka sangat cepat saat mereka melesat pergi. Leanne panik dan hampir pingsan di tempat. "Leanne, ada apa? Apa yang terjadi?" Horace menyadari ada yang tidak beres saat mendengar suara Leanne, dan ia segera berlari keluar. "Horace, ini tidak baik. Janice diculik." Leanne mencengkeram lengan Horace dan suaranya bergetar. "Apa?" Horace terkejut, dan dia buru-buru melihat keluar jendela. Mobilnya sudah menghilang dan dia tidak melihat apapun. "Leanne, kau yakin tidak salah? Kami tidak punya uang dan kekuasaan. Kami juga tidak pernah menyinggung siapapun. Mengapa mereka menculik Janice?" Horace tidak yakin dan bertanya-tanya apakah Leanne salah paham. "Saya tidak buta. Bagaimana mungkin saya salah? Mereka bahkan memakai topeng hitam. Mereka jelas-jelas preman." Leanne menceritakan semuanya dengan singkat. "Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukannya?" Bab 363. Horace tercengang. Ia tahu bahwa istrinya tidak mungkin berbohong, dan ia pun mulai merasa cemas. "Siapapun pelakunya, ayo cepat laporkan ke polisi." Leanne buru-buru mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon polisi. "Tidak, kita tidak bisa memberitahu polisi." Horace menghentikan Leanne dengan panik. "Kenapa kita tidak bisa menelepon polisi? Putrimu sudah diculik. Keadaan semakin berbahaya setiap menitnya. Apa kau akan membiarkan putrimu menderita dan tidak melakukan apapun?" Leanne sangat marah. Ia hampir menamparkan wajah Horace. "Leanne, tenanglah. Jika pihak lain adalah penjahat kejam, maka Janice akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika kita memanggil polisi dan menakut-nakuti mereka." Horace buru-buru menjelaskan. Pada akhirnya, dia adalah seorang pria dan lebih tenang daripada Leanne saat itu. Dia bahkan lebih memikirkan segala sesuatunya dengan matang. Leanne tercengang. Ia tahu bahwa suaminya bersikap masuk akal. Dalam banyak film dan drama, setelah penculik mendapatkan targetnya, mereka akan membunuh sandera tersebut jika polisi terlibat dan mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka melaporkan hal ini ke polisi, para penjahat itu bisa saja menyakiti nyawa Janice untuk melindungi diri mereka sendiri jika mereka mengetahuinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak punya uang atau kekuasaan, dan kita tidak punya koneksi. Apa yang harus kita lakukan jika kita tidak melaporkannya ke polisi? Leanne bahkan lebih panik. Dia merasa sangat putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak mungkin dia membiarkan putrinya mati begitu saja. "Jangan panik. Meskipun kita tidak punya kekuatan, Leon sangat mampu. Kita bisa meminta bantuannya. Dia mungkin punya cara." Horace langsung teringat pada Leon. Benar sekali,
bagaimana mungkin aku bisa melupakan Leon? Leanne tersadar. Ia sangat emosional, tetapi ia segera memikirkan sesuatu. Ekspresinya menegang, tetapi kita tidak memiliki kontak Leon. Bagaimana kita bisa meminta bantuannya? Tidak apa-apa, Janice pergi terburu-buru. Kurasa dia tidak membawa ponselnya. Dia mungkin punya kontak Leon, kalau memang tidak bisa, kita bisa pergi ke hotel untuk mencari Horsen. Dia punya cara untuk menghubungi Leon, Horace menghibur. Tidak perlu, aku sudah menemukan ponsel Janice. Leanne berjalan ke ruang tamu dan segera melihat ponsel Janice di atas meja kopi. Setelah itu, ia buru-buru mencari nomor Leon dan menelepon Leon. Di Dragon Bay Villas, Louisa menarik Leona dan Iris ke kamar dan bersiap untuk berlatih. Dering-dering. Tepat pada saat itu, ponsel Leon tiba-tiba berdering. Ia mengeluarkannya dan melihat nomor Janice. Halo, Janice, kamu. Sebelum Leon sempat mengatakan sesuatu, suaranya memotong perkataan Leanne. Leon, ini aku, Janice diculik oleh penjahat. Leanne buru-buru menceritakan semuanya pada Leon. Petik 2. Apa? Leon terkejut, dan ekspresinya langsung tenggelam. Leon, kumohon, kau harus mencari cara untuk menyelamatkan Janice. Pinta Leanne. Suaranya terdengar seperti hendak menangis. Nyonya Ling, jangan khawatir. Janice sahabatku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Kata Leon tegas. Di perguruan tinggi, Janice adalah satu-satunya orang yang mau dekat dengannya. Janice banyak membantunya, dan dia selalu memandang Janice dengan rasa terima kasih. Bab 364. Terlebih lagi, dia tidak memiliki saudara atau teman saat menjadi yatim piatu. Janice sudah seperti keluarga baginya. Di dalam hatinya, posisi Janice adalah yang kedua setelah Iris. Jika Janice dalam bahaya, tidak mungkin dia membiarkan Janice terluka, tidak peduli berapapun harga yang harus dibayarnya. Setelah menutup telepon, Leon tampak muram. Iris tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Leon, apakah terjadi sesuatu? Salah satu sahabatku baru saja diculik, kata Leon dengan marah sebelum menjelaskan semuanya. Setelah itu, ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Iris, aku butuh bantuan yang untuk ini. Aku harap kau bisa menggunakan koneksimu untuk membantuku mencari para penjahat itu. Baiklah, tidak masalah. Aku akan mengaturnya. Iris mengangguk sebelum pergi bersama Louisa. Setelah itu, Leon menelepon Harvey, Vane, dan Mason, meminta mereka membantu mencari para penjahat itu. Untuk menyelamatkan Janice, dia menggunakan segala cara yang bisa dia lakukan. Keluarga Yang dan Sear adalah pasukan besar yang memiliki pengaruh luar biasa, sementara Vane dan Mason adalah tokoh besar di dunia bawah. Kekuatan mereka sangat besar. Dengan bantuan pasukan legal dan ilegal, para penjahat itu tidak akan dapat melarikan diri. Setelah melakukan pengaturan itu, Leon menjadi jauh lebih tenang. Setelah itu, ia menaiki sepeda motornya dan menuju ke rumah Janci. Ia ingin melihat apakah para penjahat itu meninggalkan petunjuk. Setelah sekitar 20 menit, Leon tiba-tiba mendapat telepon dari Mason sebelum ia bahkan sampai di rumah Janice. Mason punya petunjuk. Tuan Wolf, saya baru saja menerima berita bahwa sebuah mobil MPV abu-abu keperakan tanpa plat nomor melaju ke rumah milik Sander. Mason melaporkannya sebagaimana adanya. Mason dan Sander saling menyimpan dendam yang mendalam. Mereka bertengkar dalam waktu yang lama. Terakhir kali, Sander membawa anak buahnya ke bar, bersiap membunuh Mason, tetapi Sander akhirnya harus melarikan diri. Untuk menghentikan Sander mencoba melakukan hal lain lagi, Mason menyuruh anak buahnya terus-menerus mengawasi pergerakan Sander. Tak ada satupun tindakan Sander yang luput dari pendengarannya. Kali ini dia cukup beruntung karena berhasil menemukan petunjuk dengan cepat. Sander, tunggu saja. Kalau kau menyakiti Janice, aku akan mencabik-cabikmu. Leon sangat marah. Ia menginjak gas dan segera melaju ke alamat yang diberikan Mason. Di sebuah villa mewah di pinggiran kota, Brody segera bergegas ketika dia mendengar bahwa Sander siap bergerak melawan Leon. Dia segera melihat Sander di ruang tamu. Tuan Sullivan, saya sudah menangkap pacar Leon. Dia sekarang ada di kamar tidur.
Kita harus membahas bagaimana kita akan menggunakannya untuk memikat Leon selanjutnya. Leon akan mati, kata Sander dengan percaya diri. Dia tidak pernah menganggap Leon sebagai seseorang yang layak diperhatikan sejak awal. Dengan Janice sebagai sandera, dia akan lebih mudah membunuh Leon. Tuan Long, jangan terburu-buru. Leon pria yang cukup beruntung. Aku melihat pacarnya beberapa hari yang lalu. Dia sangat cantik. Dengan gadis secantik itu, aku harus bermain-main dengannya sedikit. Begitu aku selesai dengannya, tidak akan terlambat untuk menggunakannya melawan Leon. Brody berkata dengan nada sinis. Bab 365. Aku tidak keberatan kalau kau ingin bermain-main sedikit, tapi sebaiknya kau bereskan sendiri. Jangan tinggalkan bukti apapun. Kalau polisi sampai disiagakan, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Sander tidak lupa berkata. Mereka hidup dalam masyarakat yang taat hukum, dan internet serta media sangat cepat mengungkap apapun. Bahkan 4 keluarga besar dan 2 raja tidak mampu menghentikan semuanya. Tidak mungkin Sander dan Brody bisa melakukannya. Kalau sampai Brody meninggalkan bukti karena nafsunya, akibatnya bisa fatal. Jangan khawatir, aku sudah memikirkan semuanya. Tidak akan ada bukti. Brody menepuk dadanya sebagai jaminan sebelum dia menceritakan rencananya kepada Sander. Ide bagus. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Pergilah dan nikmatilah. Sander tertawa sambil mengacungkan jempol ke arah Brody sebelum ia bangkit meninggalkan ruang tamu. Leon adalah satu-satunya target yang dibayar keluarga Sullivan. Adapun Janice, dia tidak peduli bagaimana Brody ingin memperlakukannya. Tidak apa-apa asalkan tidak merusak rencana mereka. Di dalam kamar, kedua tangan Janice diikat. Ia meringkuk di sisi tempat tidur dengan wajah pucat. Dia tahu bahwa dia telah diculik, dan dia sangat cemas dan takut. Dia khawatir tentang apa yang akan terjadi padanya. Pada saat itu, dia mendengar suara langkah kaki. Brody mendorong pintu hingga terbuka dan langsung masuk. Itu kamu. Janice terkejut saat melihat wajah Brody. Dia bertemu Brody saat Leon berkonflik dengannya di mall. Dia tahu bahwa Brody adalah pewaris Sullivan Enterprises. Saat itu, dia bertanya-tanya mengapa ada orang yang menculiknya sementara keluarganya tidak punya uang. Dia akhirnya mengerti. Brody adalah dalang di balik segalanya. Brody mungkin menculiknya untuk berurusan dengan Leon. Benar sekali, ini aku. Gadis cantik, aku yakin kau tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Brody tersenyum sinis saat berjalan di depan Janice. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Janice tersentak mendengar nada bicara Brody, merasa gelisah. Kita berdua, laki-laki dan perempuan, di dalam kamar, dan kau begitu cantik. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Brody tersenyum saat tatapan sinisnya beralih ke seluruh wajah cantik dan tubuh menawan Janice. Ia memiliki ekspresi rakus di wajahnya. Beraninya kau. Ekspresi Janice langsung berubah. Mengerti apa yang dimaksud Brody. Dia tidak berencana untuk menargetkan Leon tetapi bahkan melakukan sesuatu padanya. Mengapa aku tidak berani? Brody memegang dagu Janice dan mengangkatnya. Setelah itu, dia tampak memikirkan sesuatu. Dia menatap Janice dan berkata dengan tatapan aneh, mungkinkah kamu masih perawan? Apa hubungannya denganmu? Wajah Janice memerah sepenuhnya. Dia berbalik, menjauh dari tangan Brody. Namun, tangan dan kakinya diikat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, atau dia pasti sudah menamparkan Brody. Benar, Brody tercengang. Sikap malu Janice pasti berarti dia masih perawan. Haha, Leon oh Leon. Istrimu masih perawan, dan bahkan pacarmu juga. Bab 366. Kau sampah yang tidak berguna. Brody tertawa gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa Janice akan tetap perawan seperti Marilyn. Bukankah itu bagus untuk Brody? Jelas terlihat betapa gembiranya dia. Aku bukan pacar Leon, Janice ingin mengatakan bahwa dia bukan pacar Leon. Namun, dia segera ingat bahwa dia mengatakan bahwa dia adalah pacar Leon ketika mereka bertemu Brody dan Marilyn di mall. Jika dia menyangkalnya, Brody tidak akan mempercayainya. Terlebih lagi, situasinya sudah sangat memburuk. Tidak ada alasan baginya untuk menyangkalnya sama sekali. Leon, aku sudah mengambil keperawanan istrimu,
Sekarang, aku akan mengambil pacar-pacarmu. Mari kita lihat bagaimana kau akan melakukannya. Kau tidak akan pernah bisa melakukan apapun di hadapanku lagi. Brody tertawa dengan sangat gembira. Dia punya dendam mendalam terhadap Leon. Dia mencoba membuat Leon kesusahan berkali-kali, tetapi selalu saja menyerah pada Leon. Dia membenci Leon sampai ke akar-akarnya, dan tidak ingin melakukan apapun selain berurusan dengan Leon. Kesempatan itu akhirnya tiba. Dia pernah mengambil Marilyn dari Leon. Jika dia bisa mengambil Janice, Leon pasti akan sangat kesakitan saat mengetahuinya. Semakin sakit yang dialami Leon, semakin bahagia pula Brody. Dia memiliki rasa balas dendam yang menyimpang. Kau, Janice memucat sambil menggigit bibirnya. Dia berkata dengan nada serius, biar ku peringatkan kau. Ini adalah masyarakat yang taat hukum. Jika kau melakukan apapun padaku, hukum tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tahu ini masyarakat yang taat hukum. Memaksa diriku pada seorang wanita adalah kejahatan berat. Jadi kenapa? Aku sudah merencanakan semuanya. Aku tidak perlu menanggung konsekuensi apapun. Brody tertawa gila. Tidak ada rencana yang benar-benar jitu. Jangan coba-coba menakut-nakuti saya seperti itu. Saya tidak akan tertipu. Janice berpura-pura tenang. Meskipun keluarga Sullivan kaya dan berkuasa, media massa saat ini sangat berkuasa. Keluarga Sullivan tidak akan mampu menutupi semuanya. Jika Brody berani berbuat apa-apa, dia tidak akan bisa lolos dari hukum. Jangan terlalu yakin. Aku tidak keberatan memberitahumu, tapi Leon akan mati hari ini. Jika kau patuh dan melayaniku dengan baik, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Jika kau tidak mengerti situasi yang kau hadapi, aku bisa saja membuatmu pergi ke neraka bersama Leon. Brody tersenyum dingin. Hukum tidak bisa diganggu-gugat. Seberani apapun dia tidak akan berani membunuh Leon dengan cara yang begitu berani. Namun, dengan pengaruh gabungan keluarga Sullivan dan Sander, tidaklah sulit untuk membunuh seseorang sekecil Leon. Brody berencana menggunakan Janice untuk memancing Leon ke dalam pegunungan. Setelah itu, menggunakan nyawa Janice untuk membunuh Leon dan menguburnya. Tidak akan ada bukti sama sekali. Sedangkan untuk Janice, Brody tidak rela membiarkan kecantikannya begitu saja tak tersentuh. Selama dia mengurung Janice dan melatihnya untuk menjadi mainannya, tidak akan ada masalah. Bab 367. Dia selalu mendengar tentang ruangan rahasia seperti itu di berita asing. Tentu saja, jika Janice tidak mau bekerja sama, dan mencoba menimbulkan masalah, dia tidak keberatan mengubur Janice bersama Leon. Kakakmu sedang merencanakan pembunuhan. Teriak Janice. Sekalipun dia tidak tahu apa rencana Brody, dia bisa mengerti apa maksud Brody. Kalau saja dia bersedia menjadi mainan Brody, Brody akan berpikir untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, dia akan mati bersama Leon. Memangnya kenapa? Banyak sekali orang yang hilang dan tidak pernah ditemukan. Itu berita yang biasa. Leon hanyalah seorang yatim piatu yang tidak punya apa-apa. Dia bahkan bukan orang biasa. Bahkan jika dia meninggal, tidak akan terjadi apa-apa. Brody tersenyum sinis. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Janice terkejut dan marah. Dia tiba-tiba berdiri dan menyerang Brody. Wah! Brody tidak dapat bereaksi tepat waktu dan jatuh ke tanah. Kepala Janice membentur hidungnya, menyebabkan hidungnya berdarah. Pada saat itu, Janice mencoba berlari ke pintu. Awalnya, tangan dan kaki Janice diikat, dan dia tidak bisa bergerak. Namun, melalui usaha terus-menerus, tangannya berhasil melonggarkan tali di kaki. Saat Brody tidak siap, dia tiba-tiba menyerang Brody. Sayangnya, dia adalah gadis lemah dengan kekuatan terbatas. Tangannya juga terikat. Serangannya tidak terlalu melukai Brody. Brody sangat marah. Ia menyeka darah dengan tangannya dan menyerang Janice. Ketika dia sampai di pintu, Janice tertegun. Tangannya diikat dan dia tidak punya cara untuk membuka pintu sama sekali. Saat itu, Brody sudah menyusulnya. Ia meraih lengan Janice dan menarik Janci dengan paksa. Bajingan! Beraninya kau memukulku, kata Brody dengan kejam. Dengan sedikit kekuatan, dia merobek setengah baju Janice. Dasar hina, lepaskan aku.
Janice geram. Dia menendang Brody. Brody sudah bersiap setelah apa yang terjadi sebelumnya. Dia menggunakan kakinya untuk menahan kaki Janice yang panjang. Lawanlah semaumu. Aku suka itu. Sifat kebinatangan Brody tersulut saat ia dengan paksa mendorong Janice ke atas meja. Tolong aku. Tolong, lepaskan aku. Janice ketakutan. Dia benar-benar takut. Dia tidak hanya takut dipaksa oleh Brody, tetapi lebih takut lagi pada rencana jahat Brody. Dia tahu akan sulit baginya untuk menghindari kematian. Namun, dia putus asa pada kenyataan bahwa dirinya bahkan akan dinodai dan dipermalukan oleh Brody sebelum kematiannya. Teriaklah sepuasnya. Bahkan jika suaramu hilang, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Brody tertawa terbahak-bahak. Darahnya sudah mendidih. Dia merasa luar biasa berakting agresif seperti itu. Janice sangat cantik, dan dia juga menjaga kesuciannya. Dia hendak mengambil wanita ini untuk dirinya sendiri. Tidak. Bab 368. Leon, di mana kamu? Ayo selamatkan aku. Janice merasa putus asa. Matanya sudah merah, dan dia terdengar seperti akan menangis. Pada saat yang tanpa harapan itu, satu-satunya orang yang ada di pikirannya adalah Leon. Sekalipun dia tidak menganggap Leon sebagai seseorang yang sangat kuat, Leon sangat pandai bertarung. Jika Leon bisa muncul, Leon mungkin akan bisa melindunginya dengan kemampuannya seperti Dimal. Dia tidak akan membiarkannya terluka. Namun, dia tahu itu tidak realistis. Leon mungkin bahkan tidak tahu dia diculik saat itu, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Itu hanya khayalan. Tiba-tiba, dia merasa semakin putus asa. Dia merasa benar-benar putus asa. Ledakan. Tepat pada saat itu, terdengar ledakan keras. Pintu ditendang oleh Leon. Apa yang terjadi? Brody terkejut. Ia menoleh dan segera melihat Leon yang tampak seperti pembunuh berdiri di pintu, sang dewa kematian. Ia tampak seperti diselimuti es saat aura pembunuh di sekelilingnya membumbung tinggi. Leon. Brody terkejut. Ia merasa takut pada Leon. Itu pertama kalinya dia melihat Leon terlihat begitu menakutkan. Enyah. Melihat apa yang terjadi di ruangan itu, Leon langsung menendangnya keluar. Brody bahkan tidak dapat bereaksi karena ia terlempar oleh tendangan Leon. Tubuhnya terbanting ke dinding dan ia pun jatuh ke tanah. Tulang-tulangnya terasa nyeri. Dia tidak tahu berapa banyak tulang rusuknya yang patah. Leon, itu kamu. Janice terkejut. Dia mengusap matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak pernah menduga Leon akan muncul saat dia dalam bahaya besar. Itu menakjubkan. Janice akhirnya bereaksi. Ia memeluk Leon dengan penuh emosi. Ia mulai menangis karena gembira. Janice, kamu baik-baik saja? Tanya Leon cemas. Dia menatap Janice. Dia melihat bahwa, meskipun pakaian Janice dalam kondisi buruk, tidak ada tanda-tanda hal lain. Dia akhirnya sedikit rileks. Aku baik-baik saja, Leon, terima kasih. Janice menggelengkan kepalanya. Ia menatap wajah tampan Leon, dan jantungnya mulai berdetak kencang. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya di dalam hatinya. Setelah itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri jinjit dan mencium Leon. Janice, kamu. Leon tertegun sambil menyentuh wajahnya, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Wajah Janice sedikit memerah. Ia menunduk, tidak ingin menatap mata Leon. Sebelumnya, dia selalu memperlakukan Leon sebagai sahabatnya, dan tidak pernah benar-benar menganggap Leon seperti itu. Namun, pada saat itu, hatinya tiba-tiba berseri. Wanita selalu menyukai dongeng. Setiap wanita bermimpi diselamatkan oleh seorang ksatria berbaju sirah berkilau. Janice tidak terkecuali. Sebelumnya, ketika dia paling putus asa, Leon muncul dan menyelamatkannya. Seolah-olah dia adalah pangeran yang ditakdirkan untuknya. Itu melekat erat di hatinya. Sejak saat itu, dia menyadari bahwa dia menyukai Leon. Bab 369. Leon tidak terlalu memikirkannya. Dia merasa Janice hanya bereaksi di luar kendalinya setelah begitu ketakutan. Itu tidak berarti apa-apa. Di sampingnya, Brody berhasil menahan rasa sakit di dadanya dan merangkak dari tanah. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Leon menemukan tempat ini, dia tahu sesuatu dengan sangat baik.
Tidak mungkin Leon akan melepaskannya begitu saja. Sementara Leon fokus pada Janice, dia diam-diam bergerak ke pintu. Setelah itu, dia berbalik dan berlari dengan panik. Mencoba lari. Tidak semudah itu. Leon mendengus dingin. Dia mengenakan jaketnya pada Janice sebelum mengangkat Janice dan segera mengejar Brody. Tuan Long, selamatkan aku, Brody berlari dengan panik sambil berteriak keras. Wah, Leon sangat cepat, dan dia menyusulnya dalam sekejap. Dia menendang punggung Brody dan Brody pun jatuh tertelungkup di tanah. Brody berguling di tanah dan mencoba merangkak. Namun, Leon menginjak punggungnya dengan keras, tidak membiarkannya bergerak. Ada cukup banyak penjaga di sana. Sebelumnya, Leon sudah menyingkirkan bawahan Sander saat dia datang untuk menyelamatkan Janice. Hal itu membuat Sander waspada, lalu ia bergegas bersama anak buahnya. Keduanya bertemu di halaman. Mereka berada di pihak yang berseberangan. Berat, ternyata kamu. Kok kamu bisa ada di sini? Bagaimana kau menemukan tempat ini? Sander terkejut melihat Leon. Dia tidak pernah menyangka bahwa Leon sudah menemukan mereka. Dia baru saja menculik Janice belum lama ini, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk melaksanakan rencana mereka. Itu terlalu cepat. Dia benar-benar terkejut. Jika kamu tidak ingin ada yang tahu, maka seharusnya kamu tidak melakukannya sejak awal. Sander, kita tidak pernah menyeret orang lain ke dalam konflik kita. Brody dan kamu bekerja sama dan berani menculik teman baikku. Kalian sama sekali tidak punya kehormatan. Kalian berdua mencari kematian. Leon benar-benar marah. Niat membunuh keluar dari tubuhnya. Sebelumnya, dia mengira Sander membencinya karena kejadian di bar, dan mencari Janice karena itu. Namun, setelah melihat Brody, dia segera menyadari bahwa Brody adalah dalang sebenarnya. Mereka benar-benar melewati batas. Leon adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki keluarga atau teman. Ia menganggap Janice sebagai keluarganya. Brody dan Sander bekerja sama untuk menyakiti Janice. Itu cukup untuk membuatnya marah. Leon, hati-hati. Mereka berdua berencana untuk menyakitimu. Kita harus pergi selagi bisa. Janice teringat rencana Brody sebelumnya dan memucat. Dia buru-buru berbisik kepada Leon. Dia tahu bahwa Leon sangat terampil. Sebelum mereka sempat bereaksi, Leon akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri bersamanya. Kalau tidak, jika mereka menunggu sampai lawan memiliki jumlah yang cukup, akan sulit bagi Leon untuk melarikan diri bersamanya. Janice, jangan khawatir. Aku sama sekali tidak menganggap sampah seperti mereka. Mereka berani menyakitimu kali ini. Aku harus mencari keadilan untukmu. Suara Leon sangat tegas. Tapi, Janice masih ragu-ragu. Ia khawatir Leon tidak akan mampu mengatasinya sendiri. Tidak ada tapi-tapian. Jangan khawatir, selama aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Leon menepuk tangan Janice yang dingin, menghiburnya. Bab 370. Ya, aku percaya padamu. Merasakan kehangatan di tangan Leon, Janice tersenyum. Perasaan aman muncul di hatinya. Bocah, sudah cukup. Aku beri kau satu kesempatan. Lepaskan Tuan Sullivan sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Ejek Sander. Dengan lambaian tangannya, bawahannya segera mengepung Leon dan Janice. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Leon menemukan tempatnya, fakta bahwa Leon menerobos masuk ke sarangnya sendirian merupakan bunuh diri. Hanya saja, Brody ada di tangan Leon. Ia takut melakukan tindakan gegabah untuk saat ini. Jika aku melepaskannya begitu saja karena kau memintaku, bukankah itu akan memalukan? Leon tersenyum. Ekspresi Sander merosot, lalu apa yang kau inginkan? Sudah kubilang tadi, karena kalian berdua mencoba menyakiti Janice, aku akan membuatmu membayar mahal untuk itu. Aku akan memastikan aku melakukan apa yang kukatakan. Tatapan tajam Leon menatap Brody di bawahnya, dan dia berkata dengan dingin, Brody, mari kita mulai denganmu. Merasakan tatapan membunuh dari Leon, Brody menggigil. Bahkan suaranya bergetar, apa yang coba kau lakukan? Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak memprovokasiku. Kau terus-menerus membuatku kesulitan, dan kali ini kau melewati batas. Marilyn bersedia bersamamu. Itu pilihannya.
Aku tidak bisa mengatakan apapun tentang keputusanmu untuk membawanya pergi. Namun, kamu seharusnya tidak pernah menaruh perhatianmu pada Janice. Itu sudah melewati batas di mataku. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Wajah Leon sangat dingin. Ia semakin marah saat berbicara. Setelah itu, ia menginjak tepat di tempurung lutut Brody. Dia selalu berbelas kasih. Demi kakek Marilyn, dia berulang kali membiarkan Brody dan Marilyn pergi. Kali ini, Brody sudah melewati batas. Dia tidak akan bersikap belas kasihan lagi. Dia menghentakkan kakinya dengan energi sejati dan menghancurkan tempurung lutut Brody. Dengan energi sejati itu, kaki Brody mungkin lumpuh total. Ah! Saat suara tulang hancur terdengar, Brody menjerit sebelum dia hampir pingsan di tempat. Vane pernah mematahkan salah satu kakinya, tetapi rasa sakitnya kali ini 10 kali lebih buruk. Dia bahkan bisa merasakan dengan jelas bahwa semua tulangnya hancur di sekitar lututnya. Akan sangat sulit untuk pulih. Leon, tunggu saja. Begitu Sander berhasil menangkapmu, aku tidak akan melepaskanmu. Brody menggertakkan giginya karena kesakitan. Aku tidak tahu apakah kau akan melepaskanku atau tidak, tapi tidak mungkin aku akan melepaskanmu dengan mudah. Leon mencibir sambil mengangkat kakinya dan menginjak kaki Brody yang lain. Retakan. Brody menjerit kesakitan lagi. Keringatnya mulai mengucur deras karena rasa sakitnya. Leon, kalau kau bisa, bunuh saja aku. Kalau kau tidak membunuhku, aku akan memastikan kau dan pacarmu tercabik-cabik saat kau berada di tanganku. Brody menatap tajam ke arah matanya. Matanya benar-benar merah, dan dia tampak sangat mengerikan. Sander tidak berani membunuh Leon di depan umum, tetapi Leon juga tidak berani membunuhnya. Karena Leon tidak berani melakukannya, tidak ada yang perlu ditakutkannya.